Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi semoga kita sehat semua ya. Ya, Bu. Jadi materi kita pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita untuk membaca doa. Silahkan ketua kelas memimpin. Mari membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini itu mendapat berkah. Ya, jadi jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, sebelum kita masuk materi, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Bagaimana, hadir semua ya? Hadir, Bu. Andi Nurrahmi, Hadir, Bu. Nurul Mutmainah, Hadir, Bu. Andi Fitri, Hadir, Bu. Mama Agung, Hadir, Bu. Rio, Hadir, Bu. Swandi, Hadir, Bu. Nurrahmat, Hadir, Bu. Nyati. Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah. Kalian harus tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Nah, pada materi kita ini itu cakupan materinya itu mulai dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu masuk ke faktor yang mempengaruhinya. Adapun tujuan pembelajarannya itu ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pengaruh faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada materi ini itu ada 4 tujuan pembelajaran yang anak-anakku sekalian harus capai. Jadi paham ya? Ya, Bu. Adapun metode pembelajaran yang akan kita tempuh yaitu model kooperatif ya. Jadi Ibu akan bagi anak-anakku sekalian ke dalam 3 kelompok kecil ya, yang akan kalian temani untuk berdiskusi di akhir pembelajaran. Ibu bagi ya kelompoknya. Ya, Bu. Jadi kelompok 1 itu Nurrahma, Andi Nurrahmi, sama peringkat 1 kita ya, Muhammad Agung Gifari. Terus siapa lagi? Kelompok 2 itu Asmiati Jakbar, Rio, Iswandi, sama Anissa Fitri. Terus kelompok 3 itu Nur Indah, Risnawati, sama Sutraningsi. Jadi sudah tahu kan semua kelompoknya? Ya, Bu. Oke, jadi kita akan masuk materi ya. Semangat? Semangat, Bu. Oke. Nah, sebelum masuk materi, Ibu mau bertanya. Pasti kalian sering kan melihat yang namanya tumbuhan? Ya, Bu. Nah, pertumbuhan dari tanaman ataupun tumbuhan itu kan tidak semuanya sama. Pasti kalian melihat ada yang pertumbuhannya cepat, ada juga yang pertumbuhannya lambat. Jadi hal tersebut pasti ada yang mempengaruhinya. Pasti ada yang mempengaruhi kenapa bisa pertumbuhannya dia cepat ataupun pertumbuhannya dia lambat. Nah, jawaban dari apa yang Ibu bilang tadi itu ada di dalam materi. Jadi kalian harus benar-benar fokus dan semangat ya untuk belajar. Jadi yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi Ibu akan menampilkan slide PowerPoint yang Ibu telah buat. Nah, silahkan anak-anakku untuk memperhatikan PowerPoint tersebut dan mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, sembari anak-anakku mencatat apa-apa yang penting. Setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan buka sesi tanya jawab lah. Sempat ada yang ingin dipertanyakan.
Jadi silahkan ya untuk memperhatikan Jadi PowerPoint-nya. materinya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel secara irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan di mana kematangan fungsi organisme tercapai. Jadi, pertumbuhan itu adalah dia itu bisa diukur, sedangkan perkembangan tidak bisa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada dua faktor, ada yang namanya faktor luar dan ada faktor dalam. Faktor luar sering disebut dengan faktor eksternal, ada nutrisi, air, cahaya, kelembapan, dan suhu. Nah, sedangkan faktor dalam itu biasa disebut dengan faktor internal. Dia juga ada dua, ada sifat genetik atau sifat keturunan dan hormon tumbuh. Hormon tumbuh ini dibagi lagi, ada auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal yang pertama. Yang pertama itu ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme. Jadi kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga yaitu air dan kelembapan. Nah, air dan kelembapan ini adalah faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan makhluk hidup. Nah, kelembapan mempengaruhi keberadaan air, jadi kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap pemanjangan sel. Selanjutnya yang keempat, suhu. Suhu ini memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi contohnya saja padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada yang ditanam pada musim penghujan. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti fotosintesis itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, yang terakhir yaitu tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan seperti suhu, kandungan mineral, air, dan pH. Jadi itulah tadi penjelasan Ibu mengenai materi kita ya. Jadi bagaimana anak-anak, ada yang ingin bertanya atau sudah paham semua ya? Ya, Bu. Itu sudah paham semua ya? Ya. Pintar sekali. Ya sudah, kalau begitu Ibu ingin tes dulu, katanya sudah paham. Coba Anissa Fitri. Ya, Bu. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu, Bu, proses pertambahan ukuran. Ya. Kalau perkembangan proses menuju kedewasaan. Terus perbedaan yang kedua itu, Bu, pertumbuhan itu dapat diukur, sedangkan perkembangan itu tidak dapat diukur, Bu. Oke, jadi jawaban teman kalian sudah benar ya? Ya, Bu. Oke, baru beri aplaus dulu. Jadi bagus sekali jawaban dari Anissa Fitri. Ya, Bu. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Tadi Ibu sudah bagi ya kelompoknya dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Ibu persilahkan untuk semua kelompok bergabung sesuai kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, di kelompok 2 di tengah ya, di depan Ibu, kelompok 3 di sebelah kanan Ibu. Jadi sudah? Ya, Sudah Bu. semua? Oke. Ibu bagi ya. Jadi sebentar Ibu akan membagikan LKS ya, lembar kerja siswa. Nah, isi dari lembar kerja itu yaitu kalian harus
di situ Ibu telah membagi hormon. Jadi kan tadi faktor internal ya, jadi dia itu ada hormon. Nah, untuk kelompok 1 itu hormon auksin dan giberelin. Kelompok 2 itu sitokinin dan absisat. Kelompok 3 etilen dengan asam traumalin. Nah, jadi dalam LKS ini isinya yaitu kalian harus mencari informasi dari hormon tersebut. Nah, jadi kalian harus tahu pengertiannya dan juga perannya terhadap tumbuhan. Sudah paham semua? Ya, Bu. Jadi Ibu akan bagi LKPD-nya ya. Ya, Bu. Jadi dikerja ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu 30 menit. Cukup ya untuk mencari jawabannya? Ya, Bu. Dan kalian silakan diskusi. Setelah 30 menit berlalu, kalian akan Ibu tunjuk perwakilan kelompoknya untuk naik di depan kelas untuk presentasi. Oke? Ya, Bu. Oke, semangat ya. Silakan dikerjakan. Jadi waktu habis ya, waktunya telah habis. Jadi semuanya selesai, kerjanya selesai. Ya, Bu. Oke, jadi waktunya untuk presentasi. Kelompok 1 yang naik Nur Rahma ya. Ya, Bu. Kelompok 2 Anissa Fitri. Ya, Bu. Terus kelompok 3 cowok ya lagi ya, Rio. Siap semua? Ya, Bu. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahma, perwakilan kelompok dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hormon auksin dan giberelin. Jadi hormon itu sendiri adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Nah, yang pertama hormon auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan dan diferensi sel. Yang kedua yaitu hormon giberelin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan. Oke, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Jadi anak-anakku ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, jadi kita lanjut ke kelompok 2. Jadi semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Iya, Bu. Dan semua pintar-pintar ya. Beri aplaus dulu untuk kalian semua. Bagus sekali ya. Jadi tadi kalian telah membahas tentang faktor internal. Nah, faktor internal itu ada 2, ada gen dan hormon. Nah, sedangkan hormon itu dibagi lagi. Nah, itulah tadi yang kalian telah presentasikan. Jadi mulai dari hormon auksin, giberelin, etilen, sitokinin, asam absisat dan asam traumalin. Nah, Ibu kira kalian telah menyelesaikan materi ini dengan sangat baik dan kalau Ibu lihat masih semangat ya. Oke, jadi karena pelajaran kita pada hari ini telah selesai, baiknya itu kita menyimpulkan dulu. Jadi Ibu persilahkan kepada kalian siapa yang ingin menyimpulkan. Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, siapa lagi namanya? Anissa Fitri, silahkan nak. Ya, silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Dan adapun faktor eksternal dari pertumbuhan dan perkembangan yaitu nutrisi, cahaya matahari, air dan kelembaban, suhu dan tanah. Selanjutnya faktor internal yaitu yang pertama gen, yang kedua hormon. Hormon itu terbagi menjadi 6. Yang pertama auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberelin, yang keempat etilen, yang kelima asam absisat, dan yang terakhir asam traumalin. Itulah kesimpulan yang saya dapat. Oke, jadi teman kalian tadi telah menyimpulkan ya. Ya, Bu. Jadi Ibu kira
pelajaran pada hari ini kita sudahi. Semoga anak-anakku tetap mengingat ya materi pada hari ini. Jadi catatannya dipelajari, jangan sampai pulang ke rumah materinya semua sudah dilupa. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa. Selesai. Ya, jadi kita sudahi pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.